Di tengah perkampungan tua kota gede yang tenang, terdapat sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan nisan, tetapi juga jejak sejarah panjang tanah Jawa. Makam Ki Ageng Henis bukan sekedar lokasi ziarah, melainkan pusat spiritual, kultural, dan sejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Henis adalah putra dari Ki Ageng Selo, tokoh yang masyhur dalam kisah penaklukan petir. Beliau adalah ayah dari Ki Ageng Pemanahan dan kakek dari Penembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Dengan demikian, Ki Ageng Henis adalah figur sentral dalam silsilah Mataram. Ia tidak hanya berperan sebagai penghubung darah biru, tetapi juga sebagai jembatan transisi dari masa Hindu-Buddha ke era Islam di tanah Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, Ki Ageng Henis dikenal sebagai guru spiritual dan tokoh penyebar Islam. Beliau menyebarkan ajaran dengan cara damai, tidak memaksa, tapi membimbing masyarakat lewat pendekatan budaya. Salah satu gurunya adalah Joko Tingkir yang kelak menjadi Sultan Pajang. Ki Ageng Henis tidak hanya dikenal karena ajaran spiritualnya, tetapi juga karena peran budayanya yang dalam menyebarkan tradisi batik kepada warga Laweyan. Warisan ini bertahan hingga sekarang. Sayangnya, dari ratusan juragan batik di masa lalu, sekarang hanya tersisa sekitar 1, 2, 3 yang masih aktif membatik secara tradisional. Pada masa Ki Ageng Henis, belum terjadi perang besar seperti yang terjadi pada zaman cucunya Panembahan Senopati. Namun, masa hidup beliau adalah masa penting, yaitu masa transisi dari kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam. Proses Islamisasi berlangsung secara halus dan kultural. Salah satu contoh nyatanya adalah pura yang kemudian diubah menjadi masjid. Masjid Laweyan yang kini disebut sebagai masjid tertua di kawasan itu, dahulunya adalah sebuah pura peninggalan Hindu. Perubahan ini tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan melalui pendekatan nilai-nilai Islam yang mengakar secara sosial dan budaya. Salah satunya melalui dakwah Ki Ageng Henis. Hingga hari ini, makam Ki Ageng Henis masih menjadi destinasi ziarah utama, terutama di malam Jumat Kliwon yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Banyak orang datang untuk berdoa, menabur bunga, atau sekedar merenung. Tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, terutama menjelang hajatan besar seperti pernikahan. Masyarakat percaya bahwa dengan berziarah ke makam Ki Ageng Henis, mereka memohon restu spiritual sekaligus menghubungkan diri dengan akar sejarah Islam Jawa yang kuat. Dalam kunjungan kami mewawancarai juru kunci makam, seorang perempuan paruh baya yang merupakan keturunan langsung dari Ki Ageng Henis. Ia menjelaskan bahwa perawatan makam ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Semua kebutuhan operasional, kebersihan hingga keamanan dikelola secara swadaya. Untuk apakah ada tradisi khusus yang dilakukan di sekitar makam ini untuk setiap tahun? Setiap tahunnya mau puasa itu loh, kuat madratan itu utusan raja Keraton ini ada di dalam ya jauh banget. Dana yang digunakan berasal dari uang sumbangan para peziarah yang datang setiap hari. Fakta ini menunjukkan tingginya semangat gotong royong dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah serta tokoh lokal mereka.
kunjungan kami ke makam Ki Ageng Henis bukan hanya tentang melihat batu nisan, tetapi menyelami makna dari nilai-nilai sejarah dan spiritualitas yang diwariskan. Kami belajar bahwa penyebaran agama Islam di Jawa tidak selalu melalui kekuatan, tetapi melalui budaya, seni, dan teladan hidup yang sederhana. Dari beliau, kami melihat bahwa kekuasaan besar seperti Mataram Islam lahir dari landasan spiritual dan kesederhanaan. Ki Ageng Henis adalah awal dari perjalanan panjang Mataram, dan makam ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa untuk memahami masa kini dan membangun masa depan kita harus menggali akar sejarah kita. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga warisan ini terus dijaga dan semangat leluhur tetap hidup dalam setiap langkah kita hari ini. Makam Ki Ageng Henis bukan hanya jejak sejarah, tapi juga penanda awal munculnya komunitas spiritual di kawasan Laweyan. Banyak warga percaya bahwa tempat ini memancarkan aura ketenangan bukan karena mistis, tetapi karena nilai-nilai luhur yang dijaga dari generasi ke generasi. Menariknya, tidak ada ritual tahunan berskala besar yang diselenggarakan di sini, seperti di beberapa makam wali lainnya. Namun, dalam kesederhanaan itu, ziarah tetap berlangsung secara kontinu. Warga yang datang biasanya membawa bunga, air, dan sekedar niat untuk menundukkan hati. Salah satu hal yang jarang disadari adalah bagaimana Ki Ageng Henis membentuk kultur kesantunan Jawa, di mana menyapa dengan senyum, menunduk saat lewat di depan orang tua, dan menjunjung sopan santun bukan sekedar adat, tapi warisan spiritual. Hal lain yang menarik, dari penuturan juru kunci, tidak sedikit peziarah dari luar kota, bahkan luar negeri, datang ke sini untuk mengenal akar sejarah Mataram Islam. Sayangnya, belum ada paparan informasi resmi, pusat dokumentasi, atau dukungan pemerintah yang serius untuk menjadikan makam ini sebagai situs budaya nasional. Sebagian besar peralatan fisik seperti mengepel cungkup, mengecat tembok, hingga mengganti genteng dilakukan secara swadaya. Sumbangan dari peziarah menjadi satu-satunya sumber untuk menjaga kelestarian. Di tengah derap zaman yang cepat, tempat ini seperti jeda. Ia mengajarkan untuk memperlambat langkah, melihat ke belakang, dan belajar menghargai akar kita sendiri. Tidak hanya berkunjung di makam Ki Ageng Henis, kami juga berkunjung di Museum Sangiran Manusia Purba. Museum Sangiran merupakan situs arkeologi penting dunia yang terletak di Jawa Tengah, menyimpan jejak evolusi manusia, khususnya Homo erectus, serta fosil-fosil fauna purba dan alat-alat bantu bersejarah. Museum ini dibangun di atas dataran tinggi yang terbentuk dari aktivitas vulkanik dan tektonik, dengan lapisan tanah yang terangkat membentuk kubah dan kemudian mengalami retakan serta erosi sehingga menyimpan fosil dalam endapan lumpur. Pada masa manusia purba, wilayah Sangiran merupakan sabana tropis yang kaya akan danau dan sungai, menjadi habitat ideal bagi fauna bertanduk seperti banteng purba dan manjangan. Proses fosilisasi terjadi ketika makhluk hidup mati dan sia-sia tubuhnya tertimbun sedimen. Kemudian, pori-porinya tergantikan mineral dan mengeras menjadi fosil. Museum ini juga menyimpan bukti-bukti evolusi Homo erectus, mulai dari tipe archaik atau Meganthropus, klasik atau fosil Dubois, hingga tipe progresif atau Pithecanthropus solensis, menunjukkan perkembangan manusia dari berjalan tegak hingga memiliki budaya alat bantu yang disebut Sangiran Flakes Industri, yakni alat sepi tajam dari batu kalsedon untuk keperluan bertahan hidup. Temuan ini menguatkan teori multiregional bahwa manusia modern berevolusi dari Homo erectus di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, menjadikan Sangiran saksi sejarah evolusi dan budaya manusia yang menghubungkan masa lalu dan masa kini.